Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di bagian yang kedua, mulai nomor 12 dan seterusnya gitu ya. Ini Miss Saras masih membahas tentang soal latihan PAS matematika kelas 9 gitu ya. Oke, silahkan disimak. Oke, untuk nomor 12 ya. Masih sama seperti yang kemarin. Jadi ini kita menjabarkan masih di materi persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Soal nomor 12 ini hasil penjabaran dari 3x plus 3 dikali 2x plus 1 adalah gitu ya. Ini masih sama pakai rumus yang pelangi gitu ya. Kalau mau kita eliminasi jawabannya gitu. Ini dilihat dari belakangnya aja, 3 dia dikali 1, jawabannya adalah 3 plus 3 ya. Di sini ada min berarti bukan, di sini ada min berarti juga bukan. Jadi kemungkinannya itu kalau nggak B ya C gitu. Oke, kita kalikan silang seperti ini kayak tadi. Pelangi ya dikali pelangi, ini dikali ini dikali ini. Oke, coba dilihat ya. 3x dia dikali 2x, jawabannya adalah 6x kuadrat. Oke, ditambah 3x dikali 1, jawabannya adalah 3x. Gitu. Itu untuk yang atas. Sekarang kita lihat yang bawah. Ini kita 3 kali 2x ini berapa? 3 kali 1 ini berapa gitu ya. 3 kali 2x itu jawabannya adalah 6x. Kemudian 3 kali 1 jawabannya adalah plus 3. Oke, yang di sini bisa kita jumlahkan gitu ya, karena sama-sama x gitu. Jadinya 6x kuadrat dia ditambah 3x ditambah 6x itu 9x, berarti dia ditambah 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu. Jadi masih nyambung ya dengan yang soal-soal sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nah, kalau tadi penjabaran, sekarang kita masuk ke pemfaktoran gitu ya. Pemfaktoran itu sebenarnya sama, kebalikan dari penjabaran yang tadi. Kalau tadi bentuknya belum kuadrat, dijabarkan jadi bentuk kuadrat atau dikalikan. Nah, ini sudah dalam bentuk kuadrat, kita uraikan lagi gitu ya. Oke. Kalau bentuknya seperti ini, kita lihat antara kiri dan kanan, antara ini 2b kuadrat dengan 4b. Itu sama-sama punya B kan ya, sama-sama punya B. Kemudian ini 4 juga nanti bisa dibagi 2. Coba kita pecah dulu ya. 2b kuadrat itu bisa kita pecah jadi 2b kali b seperti ini. Kemudian 4 itu bisa dipecah jadi 2 kali 2 kali b. Oke. 2 kali b kali b, kemudian 2 kali 2 kali b. Nah, kita lihat unsur yang sama dari kiri dan kanan itu ya. Di sini unsur yang sama itu adalah 2b. Di sini juga punya 2b. Nah, unsur yang sama itu nanti akan kita keluarkan ya. Akan kita keluarkan. Ini 2b seperti ini. Nah, sekarang kita buka kurung. 2b kali b, ini kita lingkari yang 2b. Berarti tinggal siapa? Oke, tinggal b. Kemudian ini, min 2 dikali 2 kali b, itu kita lingkari yang 2b. Berarti tinggal siapa? Oh, tinggal min 2. Sudah selesai seperti itu, gampang kan ya. Jadi kita cari dulu unsur yang sama, kemudian kita keluarkan. Nah, sisanya kita masukkan ke dalam kurung. Itu yang namanya pemfaktoran gitu ya. Kalau kalian nanti mau mengalihkan lagi kayak dijabarkan rumus pelangi, itu nanti hasilnya akan kembali ke soalnya tadi gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 14. Ini mulai pemfaktoran yang bentuk ini ya, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau ada pemfaktoran bentuk seperti ini, ingat ya, yang nempel di b itu nanti adalah hasil jumlahnya. Yang c yang nggak punya variabel itu nanti adalah hasil kalinya. Tuh, kita ingat lagi ya. Nah, untuk nomor 14 ini hasil pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 4x min 12.
Ini sebelum nanti kita ngacak random di pilganya, nanti ada dua cara ya. Itu coba kita cari pakai rumus aslinya dulu gitu. Ingat, berarti nanti kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu dia min 12, ini nanti hasil kalinya. Kalau dijumlah nanti dia plus 4 gitu ya. Oke, 12 itu bisa dipecah jadi, lihat ya, 1 kali 12 bisa, 2 kali 6 bisa, 3 kali 4 bisa. Oke, ini tadi 12 nya min ya. Berarti nanti salah satu bilangan yang kita satu pasangan bilangan yang kita pilih itu nanti juga harus, berarti kalau min salah satu harus dikasih min gitu. Di sini pilihan kita yang paling bisa itu adalah 2 sama 6. Gitu. Nah, antara 2 dan 6 ini mana yang di min? Biar nanti kalau dijumlah itu hasilnya plus 4. Gitu. Otomatis mesti yang kecil ya. Oke, kita punya min 2 sama 6 gitu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. X plus 6, yang plus dulu aja. X min 2. Oke, sudah ketemu jawabannya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Itu kalau pakai rumus, sesuai rumus asalnya. Ini cara yang pertama gitu ya. Cara yang kedua, itu kita ngacak aja dari pilganya gitu. Kita cek paling gampang itu adalah cek bilangan paling belakang gitu ya, angka paling belakang itu. Di sini nanti angka paling belakang itu kalau dikalikan hasilnya adalah min 12. Coba. Ini kita cek yang paling belakang aja. Ini plus 6 sama 2. 6 kali 2. Apakah kalau dikalikan 12? Iya, tapi di sini mintanya min, di sini nanti plus. Berarti dia bukan. Bukan ya. Ini kan 12 berarti belakangnya, padahal di sini min 12. Oke, yang di sini. Oke, karena ini sudah ya. Ini 6 dikali min 2. Oke, jawabannya adalah min 12. Ini jawabannya. Kalau ini coba sekalian, 4 kali 12. 4 kali 12 itu hasilnya adalah 48. Otomatis bukan. Yang ini 4 kali min 12. Berarti min 48 gitu. Otomatis juga bukan. Gitu. Jadi cara gampangnya kalau mau ngecek pakai pilganya boleh. Cara paling gampang ngecek dua bilangan yang paling belakang itu silahkan dikalikan. Kalau nanti cocok dengan soalnya itu adalah jawabannya. Gitu ya. Tuh, silahkan menurut kalian cara yang paling mudah yang mana, itu yang kalian gunakan. Yang penting nanti jawabannya benar dan sama gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 15. Nah, ini juga gampang, kita masukkan nilai fungsi gitu ya. Ini sudah diketahui X-nya sama dengan, jika X sama dengan negatif 1, maka nilai Y pada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan, di sini berarti karena X-nya sudah diketahui negatif 1, gitu, berarti X yang di persamaan itu juga kita ganti negatif 1 gitu ya. Oke, ini min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 min 3. Oke. Min 1 kuadrat, ingat min kali min itu hasilnya plus, berarti 1. Ini 4 dikali min 1 itu min 4, ini min 3. Dia berarti 1 min 7. Berarti jawabannya adalah min 6. Oke, jawabannya adalah. Nanti kalau X-nya diketahui 5, berarti tinggal X-nya juga diganti 5 gitu. Jadi menyesuaikan berapa X yang diketahui. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nah, kita ingat lagi, di sini yang ditanyakan itu adalah persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri dari persamaan 2x kuadrat min 8x plus 10. Ingat lagi ya, kalau kita punya ax kuadrat plus bx plus c gitu. Ingat, a itu yang nempel di x kuadrat, b itu yang nempel di x. Nanti kalau untuk sumbu simetri itu yang dipakai hanya a sama b nya aja. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya min b per 2a. Nah, diingat ya, itu rumusnya x sama dengan min b per 2a. Oke, dari sini kita lihat, di sini A-nya diketahui 2, B-nya diketahui berapa? Min 8. Oke, ya udah, tinggal dimasukkan ke rumus aja. Ini tadi tak teruskan sini aja ya, min B. Di sini B-nya sudah min. Nah, berarti min-nya double per 2A.
2 dia dikali 2 ya, ini min kali min hasilnya plus 8 per 2 kali 2 4, 8 dibagi 4 berarti jawabannya adalah 2. Oke, jawabannya adalah yang C. Nah, diingat lagi ya, min B per 2A, min B per 2A. Ingat A itu yang nempel di X kuadrat, B itu yang nempel di X. Lanjut ke nomor 17. Nah, 17 sampai selesai, kita masuk ke transformasi gitu ya. Ingat transformasi itu ada 4, ada translasi, ada rotasi, perputaran, refleksi, pencerminan, sama terakhir dilatasi. Dilatasi itu bisa dikatakan perkalian gitu ya. Nanti bisa diperkecil atau diperbesar gitu. Oke, untuk nomor 17, hasil translasi dari titik A min 3,1 terhadap translasi min 2, min 3. Nah, ini A aksennya berapa? Nah, kalau untuk translasi tinggal dijumlahkan ya, X dengan X-nya. Ini Y dengan Y-nya. Oke. Hasilnya adalah min 3 ditambah min 2, min lagi. Gak positif ya, itu kalau dikalikan. Tapi ini ditambah. Kalau min lagi berarti tetap minnya tambah besar. Berarti min 5,1 ditambah min 3 berarti 1. Saya ini tadi tak tulisin aja. Min 3, min 2 itu hasilnya min 5. Kemudian ini 1, min 3 hasilnya adalah min 2. Sudah selesai, berarti hasil jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 18. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi kan diketahui titiknya, bendanya, translasi, kemudian dicari bayangannya. Kalau ini diketahui titiknya, sudah diketahui bayangannya, nah nanti yang ditanyakan adalah T-nya yang tengah itu ya. Coba, kalau dituliskan seperti ini. 3,5. Ini translasinya belum diketahui ya, A, B. Ini bayangannya udah 4,7. Jadi tadi awalnya kan seperti ini ditambah ini gitu kan, ini ditambah ini, 3 ditambah A itu hasilnya 4, kita tulis. Kalau sesuai rumus ya, 3 ditambah A itu hasilnya 4, berarti A nya berapa? 3 positif, pindah sana jadi negatif, berarti A nya berapa? 1. Gampangan ya, ini A nya 1 yang depan. Kemudian untuk yang B, sama, ini 5, dia ditambah B, itu hasilnya di sini berapa? Sama dengan 7. Berarti B-nya itu 7, ini plus, pindah sana jadi min. Berarti B-nya 7 dikurangi 5, itu hasilnya adalah 2. Otomatis titik translasinya adalah 1,2. Itu ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Itu. Jadi ini kebalikan dari yang nomor 17 tadi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19. Nah, kita mulai ke rotasi. Ingat, rumus rotasi itu ada 5 ya. Coba kita ulang lagi yuk. Berlawanan itu sebenarnya kalau berlawanan malah positif gitu ya. Oke, 90 berlawanan. Atau sekalian dengan 270 searah gitu ya. Ini sama nanti rumusnya. Kemudian 90 searah jelek ya, dihapus dulu. Searah itu nanti rumusnya sama dengan 270 yang berlawanan. Jadi tulis salah satu aja. Nah, terakhir kalau dia diputar 180 derajat. Nah, 180 derajat itu nggak mengenal berlawanan atau searah ya, karena dibolak-balik pun sama gitu ya. Untuk 90 derajat berlawanan, dilihat. Ini min Y, X, ingat dibalik, kemudian Y-nya di min. Kalau untuk yang searah sama Y sama X, tapi ini yang di min yang X-nya.
gitu. Kemudian untuk yang 180 ini kita min semua tapi nggak dibalik ya, min X, min Y. Oke, nanti coba diingat-ingat lagi gitu. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam gitu. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, di sini kita ketahui C-nya ini X, ini Y-nya ya. Oke, kita pakai rumus ini min Y, X. Sekarang tinggal kita balik, ini C aksennya. Min Y, X. Ini Y-nya di sini ya, min Y, X. Oke, berarti C aksennya. Ini min Y, padahal di sini Y-nya sudah min. Tulis ini min 3, X2. Nah, di sini min kali min, berarti jadinya plus, berarti 3,2. Gitu ya. Berarti hasil jawabannya adalah yang D. Tuh. Coba nanti dihafalkan lagi rumusnya ya. Oke. Lanjut ke nomor 20. Nah, tadi diingat lagi 270 berlawanan arah jarum jam itu sama dengan 90 yang searah ya. Oke, sama ini kita X, Y. Kalau 90 searah itu rumusnya B aksen itu Y, min X gitu ya. Oke, B aksen di sini Y-nya min 2, ini min X. Padahal di situ min X-nya juga sudah min. Saya tulis di sini double ya. Oke, udah berarti B aksen sama dengan min 2, ini min kali min plus 4. Nah, berarti jawabannya adalah min 2,4 gitu ya, min 2,4. Oke, jawabannya adalah yang B aksen min 2,4-nya aja. Ingat, intinya dihafalkan aja ya. Lanjut 21. Nah, tadi rotasi searah. Sebenarnya kalau 180 itu nggak perlu ada kata-kata searah berlawanan gitu ya. Sama aja, ingat kalau 180 itu rumusnya min X, min Y. Jadi nggak perlu dibalik tapi nanti dimin semua gitu ya. Kita langsung lihat aja di pilgannya gitu. Ini untuk titik A dulu 1,1. Nah, berarti dibuat min 1, min 1. Berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oh ya, sudah kelihatan jawabannya. Gitu, nggak perlu diteruskan lagi ya. Ini juga 4,1 jadinya min 4, min 1. Ini juga 2,5 jadinya min 2, min 5 gitu. Oke, itu untuk yang nomor 21 rotasi. Lanjut terakhir ya untuk bagian ini nomor 22. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Refleksi itu yang dipelajari ini aja. Coba kita ingat lagi terhadap sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X sama Y sama dengan min X gitu. Kalau untuk sumbu X itu, ingat, kalau untuk sumbu X, X-nya tetap ya, Y-nya min. Kalau untuk sumbu Y, X-nya min, Y-nya yang tetap. Gitu. Kalau untuk Y sama dengan X, tinggal dibalik. Kalau untuk X sama dengan Y sama dengan min X, tinggal dibalik dikasih min semua. Oke, gitu ya. Kalau mau dilihat pakai gambar boleh. Kalau kalian nggak kesusahan gambar boleh. Tapi kalau mau menghafal rumus juga nggak apa-apa gitu ya. Yang menurut kalian mudah yang mana gitu aja. Oke, ini A min 3,1 di sini ya titiknya ya. Titik min 3,1 di sini. Ini A. Nah, sumbu X kan di sini kan, sumbu X ini jadi cerminnya gitu. Ingat, cermin datar itu jarak antara cermin ke bayangan ke benda itu sama ya. Di sini kan satu-satuan tuh, berarti di sini juga sama sini. Nah, di sini adalah A aksennya. Berapa itu? Min 3, min 1, min 3, min 1. Jadi jawabannya adalah yang ini. Atau tadi kalau sesuai rumus kan ini ya, X, min Y. X-nya tetap min 3. Y-nya di min 1. Ini jawabannya. Oke. Gitu. Ya, itu untuk nomor 22.
Cukup ya untuk bagian ini. Nanti kita lanjutkan ke bagian ketiga untuk soal nomor 23 dan seterusnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.